Ayo, ada lagi nih. Ini tidak tahu ini benar atau tidak. Cerita pernah aku dengar. Allah. Anak pesantren penghafal Quran. Begitu dia baca itu pahamnya dia yang tahu. Tiba-tiba ada jatuh cicak. Kesambar telingana. Saya tiba. Namanya orang kasih. Dia baca apa? Dia ingat, ada sambungan dia. Dan lupa sisa tiba. Ada sambungan. Lupa tiba-tiba maka dia panggil. Tolong bantu pulang. Mulai di belakang. Saya juga tidak tahu. Ada anak muda bergerak di belakang. Kalau begitu dia sudah lawak. Siapa salah? Siapa salah? Ada juga itu imam. Kita dia jadi imam. Panjang sekali bacanya. Begitu tak salah. Ewelemu. Dia baca apa? Surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. Nah saya sering mati ngomong Pak. Ada tahu kasihan anak muda pakai sepatu baru belum dilunas lama lebih dalam sepatu. Ada tahu Pak ibu nak ambil tunang. Lihat Pak, kita mau ikut tidak dihafal. Mau disujud, belum diselesai, terpaksa dibaca semua pengumuman di sini. Keadaan keuangan. Belum selesai, satu papan sudah dibaca, belum selesai, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca. Kalian TPRI. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka pilih imam hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Nah, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat toh. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati ini bukan maunya kita. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustaz mati. Silakan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tidak bagus saya rasa ini soundnya terlalu ngebas. Kasih turun basnya bos. Cek ya. Eho-nya juga tidak usah pakai eho. Ribernya kasih naik. Cek. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Duda mati. Semua mati ya. Berarti yang jadi masalah bukan mati.
yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh adanya yang kemarin, contoh sabung ayam. Oh, ada juga di sini. Beleng-beleng. Gue didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Ini polisi tidak bisa lari karena besar perutnya. Jangan lari, woi lari kencang. Terpaksa polisi tembak peringatan, tembak ke langit. Duh, masih lari, tembak ke langit 2 kali. Masih lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya. Duh, kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya ke warga polisi, bagaimana caranya? Kakinya ketembak, kenapa kepalanya nggak kena? Nah bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Hei, aku musuh polisi. Anak muda, hei, yang musuh polisi. Ini kaca ini sound system ini. Kalau jadi sound systemnya cepat gak berhenti. Ya, tidak ada gunanya ceramah kalau sound system jelek. Siapa kayak ngaku ini anak milenial sih? Nah, kalau orang tua suruh atur sound system tidak bisa ya. Cek. Ya, harus bagus nih. Yang pakai echo, tutup echo-nya. Sudah nih, cek. Nah, yang lagi kaca. Sudah. Nah, anak muda, kalau bilang motormu siapa mau cari? Terima. Menunggu motormu siapa cari? Polisi. Makanya yang kau itu polisi. Nah, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, mana SMP yang minta juga uangnya? Pun, kau melanggar. Kau dari rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sebelum ini tikungan. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Hei, Bu, Ibu, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta yang tahunan kita kumpul dijarah. Lalu itu datang ke polisi, tolong Pak polisi cari pelakunya, ini tanda-tandanya, saya tahu orangnya, kejar dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Makanya jangan musuh polisi, ya. Saya juga lancar datang ke sini puasa, macet jalan. Saya mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, bisa jalan. Makanya jangan musuh polisi. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang terima serangan fajar kalau pilkada. Mau pilkada ini kok? Mau pilkada? Tahu berapa? 2020. Jangan kau terima uang serangan fajar. Demi Allah hadirin sekalian, dengar ibu-ibu, biar kau terima uang 300.000, demi Allah kau tidak kaya dengan 300.000. Tapi yang kau pilih pemimpin jelek, sengsara ke masyarakat Bulukumba 5 tahun. Betul baru kau ambil. Hei, ini Bulukumba dari dulu sejarah Indonesia terkenal dengan syariat Islamnya. Salah satu kabupaten yang paling pertama menegakkan syariat Islam di Indonesia waktu itu masih zaman Orde Baru, inilah Kabupaten Bulukumba. Maka jangan merusak kabupaten, udah terima uang serangan fajar dong. Jangan ketawa, saya serius ini. Malah tulis di rumahnya wanita
Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kamu itu semua. Yuk, kalau mau maju kita punya kabupaten, besok mau pilkada, ada yang datang bawakan kamu serangan fajar, ada yang datang bawakan kamu beras, ada yang datang bawakan kamu baju seragam, ada yang datang bawakan kamu pembeli rokok, rekam, lapor di polisi. Kau tidak miskin dengan tidak menerima serangan fajar, pun kau tidak kaya dengan menerima serangan fajar itu, tapi yang pasti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang dilaknat oleh Allah karena dia menyogok rakyatnya. Takbir! 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 Kamu yang sudah takbir dan terima serangan fajar, kau dilaknat oleh Allah. Ya? Wakalainan termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara serangan fajar. Ada begitu di Bulukumba? Banyak. Banyak. Kalau salah kenapa kau pilih dong? Wakalainan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pilkada. Hati-hati dengan politisi. Kalau mau pilkada itu penampilannya kala-kala ustaz, pakai gamis, pakai songkok, pakai serban, keluar masuk masjid, tapi tidak pernah didapat sholat, hanya datang untuk kampanye di masjid. Jangan mau ditipu sama politisi seperti itu. Islam pencitraan, Islam karena pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di tengah-tengah kita? Ada? Jadi waktu Bapak Ibu dengar undangan tabligh akbar ini, ketika Bapak Ibu dengar undangan ceramah ini, maka setan menggoda Bapak Ibu sekalian. Adik-adik digoda, jangan kau datang, jangan datang, lebih kau tidur di rumahmu, nonton sinetron. Tapi alhamdulillah ibu bapak berhasil datang, meninggalkan rumah, berarti bapak berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Ini kalian semua sudah berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah duduk di sini setan menyerah? Tidak, yang goda lagi kau, jangan dengar ceramah, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka yang pegang hati itu adalah orang yang kena golongan setan. Ya, sudah dikasih tahu bahwa itu pegang HP golongan setan, masih dia pegang HP-nya, bukan golongan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan dulu HP, simpan. Woi, simpan HP dulu. Siaran langsung di Facebook, baru penontonnya. Woi, simpan dulu. Saya doakan suamiku kawin lagi. Jangan dulu ada. Simpan semua. Saya serius. Simpan HP. Simpan. Selama Bapak Ibu dengar pegang HP, pasti tidak konsentrasi dengan ceramah. Yang kau lihat monitormu. Simpan dulu itu HP-mu. Mau lihat nanti ceramah ini, ada nanti di rekaman di YouTube saya. Lebih bagus gambarnya, lebih jelas suaranya. Jangan lupa like and share. Simpan. Tolong. Saya tidak mau ceramah lagi kalau ada rekaman. Simpan. Bisa? Tolong simpan. Yang ini jangan rekaman secara langsung. Minta maaf. Mana yang punya kamera ini? Jangan secara langsung Pak, saya akan jelaskan kenapa dilarang secara langsung. Tolong jangan secara langsung, rekam saja tapi tidak usah secara. Nanti Bapak tidak usah direkam. Saya jelaskan kenapa. Nanti ada di nonton YouTube saya jelaskan kenapa saya larang secara langsung. Bisa? Tolong kerjasamanya. Bapak Ibu saya ulama Indonesia, mau melindungi ulama Indonesia, tolong jangan rekaman. 5 menit rekaman. Saya jelaskan. Sudah berhenti. Serius. Sudah. Tidak usah Pak. Nanti Bapak ambil rekaman saya di YouTube.
Saya jelaskan kenapa. Bapak bisa pikiran? Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa saya jelaskan gini? Saya itu sekolah tentang media massa. Usikulai harus tentang media massa ya. Usikulai. Saya sekolah sampai luar negeri soal itu. Nah, saya pelajari di Indonesia ada sekarang orang-orang yang mengaku Islam tapi suka menjelek-jelekkan ulama. Caranya apa? Dia gunting ceramah-ceramah kita ketika siaran langsung. Dia pelajari ceramah-ceramah kita siaran langsung, dia tangkap. Lalu setelah itu dia sebar. Akhirnya dihina, dimaki, dan kita bisa dipanggil polisi. Ini ceramah untuk orang Islam. Berarti untuk orang Islam yang ada di masjid. Tapi karena siaran langsung, akhirnya semua orang menyaksikan. Ada orang yang tersinggung. Non-muslim misalnya tersinggung dengan ceramah kita. Dia marah, padahal dia salah. Kenapa mau dengar? Nah, ini untuk orang Islam dong. Ya, saya kasih contoh. Guru kita Ustadz Abdul Somad. Itu ceramahnya siaran langsung. Ketika ditanya Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Bila jelaskan haram, tapi dia potong sampai di situ haramnya saja. Padahal penjelasan berikutnya haram apabila azan sudah berkumandang, azan sholat memanggilmu, kau masih main catur, haram. Tapi dia potong. Akhirnya dibully, dihina, marah-marah semua orang yang main catur. Saya juga ditanya, Ustaz Jasad Latif, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama raja. Jelas? Jelas? Nah, mengerti masih kenapa saya larang siaran langsung? Kalau ini rekaman saya tidak siaran langsung. Pulang saya edit dulu. Mana yang boleh didengar orang, mana yang tidak. Kalau tidak boleh didengar orang banyak, potong. Nah, yang boleh saja didengar kita siarkan di udara. Bukan saya pelit, ini demi perkembangan dakwah. Ya, yang dimarahi bisa anda marah? Alhamdulillah. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jari boleh? Berapa? 10. Cacat itu. Ada kaki untuk 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada malaikat ini, wahai Jibril, malaikat apa itu? Negara ada jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya, hai Jibril, betul dia mampu? Tanyalah, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, apa namanya ini? Abdul Karim Bulukumba. Mereka berkumpul, ada di lantai 2, ada di bawah, ada di ruang. Mereka berkumpul lalu berselawat bareng-bareng kepadamu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka yuk Bapak Ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, maka kumpul seperti ini, perbanyak selawat karena pahalanya sangat banyak. Ayo kita selawat bareng-bareng, bisa? Tapi saya mau dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu Kumba dengan bapak-bapaknya. Kita tanding mana lebih keras suaranya. Nah, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu di belakang. Ayo Bu. Ayo ikuti saya Bu, kasih kencang suaranya Bu. Yuk. Sholatullah ala toha Sholatullah ala yasin. Alhamdulillah,
ini Pak bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya cewek, kalau nanti telepon ke temanmu yang laki-laki, jangan kau bikin menggoda suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kan. Lagi ngapain? Bareng-bareng dong. Tegas dong. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Waalaikumsalam. Candera. Ibu bapak diam, kita dengar ini. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo kencang suaramu deh. Ayo, buktikan kita cinta sama Nabi. Yuk selawat bareng-bareng. Sholatullah keras ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahli badri ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan yang selawat tadi ini Allah berkahi hidupnya. Insyaallah dipertemukan dengan Rasulullah di yaumil akhir. Saya mau tanya dulu. Satu, siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? Berapa? Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Semua orang hukum tahu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Nggak jadi bagi sekalian tahu. Jatuh kurang tidak, jatuh. Goyang, jangan tipis. Jangan tipis. Atau kesini kau lompat ke sini. Jangan tipis deh, jatuh nanti ya. Nah, saya mau tanya lagi. Umur berapa Nabi menikah? Siapa yang tahu? Berapa? Angkat kalian baru kau kesini lewat nih. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Oke, hebat nih orang anak mendukung dia tahu semua, alhamdulillah ya. Nah, ini tujuannya kita maulid, kita mau tahu sejarah Nabi. Lihat toh, semua maulid yang saya ikuti, mungkin ini yang paling terakhir dari tahun maulid ini. Semua temanya sama, hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Bagaimana mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kok tidak tahu? Bagaimana mencontoh Nabi tidur kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Bagaimana kita mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi makan? Itulah pentingnya sejarah diungkap kembali melalui apa? Maulid. Mudah-mudahan pulang kita bisa contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, mari kita dengar. Nabi, loh, kasih lewat itu, kasih lewat, ya. Malu-malu tuh cewek dia. Narsis ya. Lagi dia dilihat tren. Ayo sini. Nah, mulai yang sederhana. Ada sekalian, Nabi itu dalam hidup
dengan masalah. Coba, belum lahir sudah wafat bapaknya. Ada? Coba angkat tangan. Siapa yang belum lahir sudah wafat bapaknya? Ayo, ada yang angkat tangan. Yang belum lahir sudah meninggal bapaknya. Ada? Di sini tidak ada. Satu orang. Nabi Pak belum lahir sudah meninggal bapaknya. Ayo, oke. Siapa yang meninggal ibunya usia 6 tahun? Usia baru 6 tahun meninggal ibunya sudah tidak ada bapaknya. Yatim piatu. Siapa? Coba. Itu Nabi yatim piatu 6 tahun. Diambil kakeknya 8 tahun. Mati si kasih amurahnya. Neneknya. Pindah ke pamannya. Meninggal lagi. Coba. Istri yang disayang meninggal di depan mata beliau. Anak-anak beliau meninggal yang muda, yang laki-laki semua meninggal. Dilihat oleh mata kepala beliau. Masih kecil-kecil anaknya meninggal. Saya jangankan meninggal anak saya, sakit saja langsung saya stres. Ini Nabi, anak-anak beliau hanya satu yang hidup didapatinya saat menjadi Nabi, yaitu Fatimah. Yang lain meninggal usia muda. Bayangkan tekanan hidupnya Nabi. Ada yang pernah diusir dari kampungnya? Coba, ada yang pernah diusir dari kampungnya? Nabi datang kepala desa, masuk kau, tinggalkan ini kampung, pergi kau. Ada? Ada? Tidak ada. Nabi diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Coba, dengar itu Nabi. Penderitaannya. Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Madumpu. Ada di sini pernah tidak makan 3 hari 3 malam? Bohong kalau ada bilang ada. Coba, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai puncak cucu beliau Hasan Hussein. Coba. Ada di sini pernah perang membela agama? Ada? Tidak ada. Nabi hidupnya 2/3 penuh dengan perang. Bapak-bapak perang juga, tapi perang sama siapa? Perang sama istri. Coba, luar biasa. Apakah Nabi setelah penuh dengan masalah hidupnya beliau menyerah? Tidak. Beliau tetap beriman kepada Allah. Ada masalahnya, Nabi tidak pernah stres. Tidak pernah kita baca sejarah Nabi. Nabi pernah galau. Nabi depresi. Nabi hampir gila. Tidak. Padahal masalah demi masalah. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi ketika ada masalahnya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Ibu-ibu, suami kasar ngomong, sabar. Itu dijodohkan. Saya tidak bisa sabar Ustaz. Kalau tidak bisa sabar, datang ke pengadilan agama, bisa baik-baik. Jangan bertengkar depan orang saling menghina. Bapak-bapak, ada istrinya tukang ngomel. Siapa kencing di atas? Nanti kencing orang silakan. Tadi wali otot kalau bebe banyak. Ayo, adik-adik, ibu-ibu, Pak, ada yang punya istri tukang ngomel? Ada? Banyak. Sabar. Sabar. Adik-adik, ada yang bapaknya tidak bagus akhlaknya, kasar ngomongnya, suka bicara kasar kepada kalian? Ada? Pasti ada. Sabar. Bapak-bapak, ada yang punya anak tidak mau mendengar, setengah mati dikasih makan, dicarikan duit, sekolah, suruh sekolah, dia tidak pernah datang ke sekolah, malah nipu kiri kanan. Sabar. Lalu setelah sabar, minta tolong kepada Allah dalam sholat. Saya sudah berdoa Ustaz, kudoakan anakku, kenapa tidak dikabulkan doaku? Karena doamu bukan dalam sholat. Doanya di mana? Di status. Berjalannya sekolah ada status, ya Allah lindungi anakku. Pulang dari sekolah, ya Allah rahmati perjalanan anakku.
Sibuknya itu Tuhan mau baca status. Maka sholat. Saya sudah sholat Ustaz, tapi kenapa hidupku masih susah? Kau tidak ikhlas. Mana buktinya tidak ikhlas? Sholat turun dekat asar. Hayal sholat asar lagi. Baru saja bisa bayar duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Siapa ajar ke sholat makwati polu. Allah. Kau ketawa karena kau begitu silakan. Ya, kalau cinta sama Nabi, mulai hari ini perbaiki sholat. Mulai hari ini sempurnakan sholatmu. Bagaimana cara menyempurnakan sholat supaya bisa khusus? Satu, sempurnakan wudhu. Itu Quran bukan. Cara mencapai khusus dalam sholat, satu, sempurnakan wudhu. Jangan lagi wudhu sambil menerima telepon. Halo, ya. Mana ini? Tinggalkan itu. Atau wudhu sambil menyanyi. Jangan. Sempurnakan wudhu. Paling banyak kita lalaikan dalam sholat wudhu itu ketika membasuh jari hingga ke siku. Al-Quran menjelaskan basuh jari-jarimu hingga ke siku. Berarti perhatiannya begini. Tapi yang kita perhatikan siku ke jari. Apalagi yang paling banyak kita lalaikan ketika membasuh kaki. Sunnahnya masukkan jari-jari kakimu, tanganmu, patah ya jari limamu, kasih masuk, baru usah begini. Tapi apa yang kita perhatiin? Ayo, mulai maulid hari ini, tolong mulai besok perbaiki wudhu. Terutama bapak yang sudah tua, ketika ini Pak kasih bengkok itu siku. Kenapa? Wudhu tidak sah, otomatis sholatmu tidak sah. Kenapa? Syarat sahnya sholat satu diantaranya bersih dari najis, dan itulah dengan cara wudhu. Dua, cara supaya sholat kita baik. Pakailah pakaian yang bagus. Bahasa Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah, datang kau ke masjidku dengan berpakaian yang indah. Tapi sayang, kita mau ke rumahnya Pak Camat, mau ke rumahnya Pak Bupati, mau ke rumahnya anggota DPR, rapi pakai baju baru. Giliran mau ke masjid pakai baju kaos. Terutama kau yang gendut. Pakai baju kaos, celana jeans, pendek bajunya. Waktu mau rukuk, mulai dimencemaskan di bawah. Ya toh? Ya. Begitu sujud, kayak ada celingan di belakang. Pasti sholatmu tidak sah. Kenapa? Kau mempertontonkan auratmu. Maka adik-adik sekalian, kalau datang ke masjid, pakai yang indah. Pakai kok parfum sunnah. Itu begitu dimuliakannya kita datang ke masjid. Laki-laki sunnah pakai parfum ketika kamu ke masjid. Tidak ada parfum Ustaz, cari kau pengaruh ruangan. Ya. Ayo. Dan yang ketiga, cara bisa khusyuk dalam sholat. Bayangkan ketika kau sholat adalah kau sholat itu paling terakhir. Jadi bayangkan, ini sholatku yang paling terakhir. Inilah sholat saya yang paling terakhir karena ajal sudah mau menjemput. Maka insya Allah kau bisa lebih khusyuk. Cuma biasanya kan bukan itu yang kita ingat. Allahu Akbar.
Tadi gua 200.000, beli pulsa 100.000, beli bensin 50.000. Allahu Akbar. Gimana disimpan ini? Karena Allah ini. Yang lebih parah lagi ternyata handphone itu mempengaruhi tingkat kehusuan. Handphone. Ada kawan saya dia bilang, Ustaz, tidak bisa kau khusus saya Ustaz tadi. Kenapa? Begitu saya baru takbir pertama, Allahu Akbar, bunyi telepon. Dan itu yang bunyi telepon selingkuh. Nah, ada istriku di belakang. Baru rakaat pertama Ustaz, masih lama dan itu nggak Allah. Allahu Akbar. Hanya umma, tidak lebih meja. Lalu istrinya nak sadari, kau istrinya bilang, tak bisa husnul suami kita. Saya bilang, baik-baik aku sholat, tak kuangkat di HP ini. Nah ini bapak saudara-saudara sekalian, ada masalah perbaiki sholat. Ya, apa susahnya sholat? Bilang kok utang pisah. Apa? Tidak ada kecuali malas. Ustaz sakit gigiku, sampai gigi mati. Allah tahu kalau lagi sakit gigiku. Ya, jelas? Satu, dua, ketika ada masalah, sabar. Apa itu sabar Ustaz? Lagi duduk ditempelin, sabar Pak saya. Bukan sabar itu. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah sabar Ustaz, sudah sholat 5 waktu, maka kalau contoh Nabi tambah sholat sunnah. Sholat sunnah apa Ustaz? Ambil yang gampang-gampang. Satu, selesai sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh, setelah azan, sebelum menunaikan kewajiban sholat 5 waktunya, setelah azan, maka ada sholat sunnah namanya sholat sunnah wajib. Ini sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib subuh. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama baca doa kita, Allahu Akbar, baca doa kita, boleh juga tidak kalau tidak sempat. Oh Allahu Akbar, doa kita, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, naik lagi 1 rakaat sampai 2 rakaat. Apa pahala dan keutamaan sholat subuh? Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saya ulang, keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat waktu subuh, maka nilainya sama ketika nanti ditimbang di akhirat, yang 2 rakaat itu lebih berat timbangannya daripada dunia dan di sini. Ada di sini yang punya tanah 1000 hektar, ada di sini punya ruko 1000 ruko, ada di sini punya sawah 1000 hektar. Tidak ada. Tapi demi Allah, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat ditimbang nanti di akhirat lebih banyak pahalanya yang 2 rakaat itu daripada dunia dan isinya. Itu kalau kau sholat subuh tepat waktu. Kalau kau sholat subuhnya menang, tidak bisa tidak mau. Ya, maka sekarang teknologi memudahkan kita beribadah. Kalau dulu susah orang bangun subuh, tidak ada teknologi. Sekarang ada teknologi. Teknologi apa? Alarm. Pakai itu alarm di HP-mu. Pakai itu alarmnya. Kasih dekat telingamu. Cuma biasa bunyi nggak kasih mati. Coba pakai. Datang. Sudah itu. Sudah anggaplah Bapak datang ke masjid. Sholat sunnah apa lagi? Misal selesai sholat subuh, Bapak tidak ada kepentingan perlu cepat-cepat pulang ke rumah. Bapak ngaji beberapa ayat, zikir beberapa ayat, berdoa selesai sholat subuh. Kira-kira setengah jam kemudian Bapak sholat lagi, namanya sholat sunnah. Sholat sunnah, 2 rakaat lagi, masya Allah, banyak pahalanya. Ayo,
Adik-adik, mau hebat ke sekolah? Mau punya sekolah yang banyak? Biar kodomo. Tapi kalau Allah yang kabulkan doamu, Allah buka otakmu. Apa? Sholat duha. Nih, ini namanya Ustaz. Lihat itu namanya Ustaz. Banyak gelarnya. Bukan kaleng-kaleng. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Sains, PhD, Philosophy of Doctor. Masya Allah. Coba, saya tidak pintar, tapi saya selalu sholat duha. Waktu saya SMA, kuliah, kalau bunyi bel, orang lari ke kantin, saya masuk ke musola. 2 rakaat saja, paling 5 menit. Sudah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tahu saya orang kampung, saya tahu orang miskin orang tuaku, tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Berikan kemudahan saya dalam berpikir, berikan saya kemudahan dalam menerima pelajaran, supaya saya bisa sekolah dan kuliah dengan baik. Mudah-mudahan ilmuku ini bisa mengangkat derajat orang tua saya. 5 menit dia berdoa, bos. Kalau Allah yang tiba-tiba kabulkan 5 menit itu, hidup bisa jadi lebih bagus. Kalau kawan saya, sepupu saya waktu itu, keluarga-keluarga yang lain, teman-teman mengandalkan uangnya, mengandalkan kendaraannya, mengandalkan jaringan jabatannya, mengandalkan sepupunya yang tinggi pangkatnya, mengandalkan sepupunya yang banyak duitnya, saya mengandalkan Allah. Saya tidak punya siapa-siapa. Bapak saya bilang, dek kagak sijimuna, dek kagak pegawai, dek kagak kosugi sijemu, dek kagak kau pegre pangkana, tapi kau punga kupuna tala, minok kau puangi, nadek puna. Tidak ada keluarga orang kaya, tidak ada keluarga orang tinggi pangkatnya, tapi Tuhanmu maha segala-galanya. Kau minta sama Tuhanmu, jangan pernah lupakan tinggal sholat duha. Tidak perlu dibayar, beli HP bayar, beli pulsa bayar, sholat duha gratis, nggak perlu bayar. Ayo adek, ketika bunyi bel kau istirahat, temanmu pergi main apa saja, kamu tinggal dulu di masjid, masuk ke dalam musolamu, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil. Ini ada teman saya, namanya saya panggil selalu Musafir Putra Kelan. Teman saya kuliah, dia lihat saya susah dulu. Kita mau pulang karena ada kuliah pagi, ada juga kuliah siang, ada kuliah pagi, ada kuliah sore. Kalau pulang bayar PT orang, tinggal orang di kampus tidak tahu apa begitu. Dari pagi sampai sore kita menunggu, mau ke warung tidak ada duit. Tapi kita masuk ke musola, minta kepada Allah. Tidak lama kita diuji. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup selama-lamanya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Maka minta kepada Allah. Ada yang sekalian kalian masih sekolah, kalian masih kuliah, pergunakan itu sholat duha. Minta kau sama Allah. Jangan kau minta sama anggota DPR, jangan kau minta sama anggota DPR, jangan minta sama kepala dinas. Mereka semua ada maunya dan terbatas kekuasaan. Tapi kalau minta kau sama Allah, tidak ada yang bisa halangi kalau Allah kabulkan. Minta, ya Allah, bapak saya sudah sakit, ibuku sudah tua, saya mau kerja ya Allah, saya mau perbaiki hidupku supaya saya bisa bahagiakan orang tua, ya Allah, kabulkan permintaanku. Masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah sampaikan Quran, ud'uuni astajib lakum, minta kepada aku pasti saya kabulkan. Salat duha, tidak perlu bayar. Sudah salat duha, barulah saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, cari orang kaya dong. Ada perdasan, ada kerjakan itu gampang, tapi ini kan jalan boleh. Nah bilang temanku, kalau kita masih dedek kampungannya ini sama saja kau urus, bilang biar nih daripada kau dari kampungmu. Ayo, dedek, sholat duha. Ya, ibu-ibu, suami tak pergi ke sawah, pergi ke pasar dagang, pergi ke kebun cari nafkah. Istri yang baik tinggalkan yang di rumah, doakan suami. Sholat duha,
2 rakaat salam sampai 8. Sudah itu mintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mengatur rezekinya suamiku, Engkau yang maha kaya, tidak mustahil di sisimu ya Allah. Suamiku pergi cari nafkah untuk saya dan anak-anak saya, mudahkan rezekinya ya Allah. Engkau yang maha kaya, tidak mustahil di sisimu ya Allah. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pas kenapa begini Ustaz? Itu tambah-tambah saja. Kenapa begini? Nah itu lagi nyambung. Amin ya rabbal alamin. Ayo, sudah WhatsApp itu suami. Pak, jangan galau cari nafkah. Baru saya doakan Bapak dalam sholat duha. Allah yang menentukan itu. Saya sudah mendoakan abang kakanda. Semoga Allah menyayangi kakanda dalam mencari nafkah dan memudahkan segala usahanya. Salam sayang dari istrimu di rumah. Kalau tertawa, pernah dikasih begitu suami itu? Nah, tadi di WhatsApp jangan lupa sudah bidas. Ayo ya, yang ketiga sekarang. Bapak saudara-saudara sekalian, Nabi suatu ketika ke masjid, sampai Nabi di masjid dia buka sendalnya. Tiba-tiba ada pakai mungkin dia lihat di sendalnya Nabi pikir, masuk ke sendalku ini. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, bawa saya ke sana, bawalah ke sana. Sudah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Rasulullah, tamat nih. Ini saya lihat tadi di masjid, kalau lihat sendal, kau suka? Iya, alhamdulillah. Nih, karena kau suka, silakan ambil saya punya sendal. Nabi dermawan. Bu Bapak mau sukses, mau kaya, mau murah rezeki, yang kau beli sudahkah? Siapa yang bangun di masjid? Ada orang ini? Hah? Jemaah. Tidak ada orang bangkrut karena bangun masjid. Ada orang ya aja bangkrut gara-gara bangun masjid. Makin bangun masjid itu uang rezeki Allah kayak diputar itu keran makin lancar itu rezeki. Makin bapak pelit, makin bagi hitung susah uang. Nabi dan Tuhan ya susah mau. Anak indah sanni abdihi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka miskin kok. Mana sangka miskin tidak mau bersedekah? Itu karena bapak sangat pikir tidak ada waktu. Maka Allah bilang sudah, karena kau selalu bilang tidak ada waktu, ada betul uangmu. Sedekah. Allah tidak lihat 1 jutanya, Allah tidak lihat 5 jutanya, Allah tidak lihat 10 jutanya. Yang Allah lihat, mau dah kalian bersedekah. Coba. Orang kalau sudah kaya bangun masjid, Masya Allah, sudah kaya di dunia, kaya pula nanti di akhirat. Ayo, tentu yang bangun masjid ini ketika bersedekah 10 juta dengan bapak bersedekah 1 juta, bisa jadi bapak lebih banyak nilainya daripada 10 juta. Kenapa? Orang kaya 10 juta kecil buat mereka, tapi kita orang miskin 1 juta itu berat, tapi kita berani lakukan. Itu yang Allah cinta sama. Kalau ada orang sudah punya uang banyak, tidak mau bersedekah, dia paksa Allah keluar uangnya. Maseke, orang bilang di kampung kiri-kirikan lapak jambatan. Pelit, ada menonton itu resep sekali. Si Tina aja di Mandri-Madu, balik rakomo pada Andre. Namo ada yang nak cilaka itu, ada orang begitu Pak. Ya, maka orang seperti itu disiksa oleh dunia. Maka sedekah. Bu, cincin, gelang, emas, kalung, anting. Kalau meninggal ibu siapa yang punya? Siapa? Istri kedua. Maka daripada diambil istri kedua gelang emas, lebih ibu kirim untuk kehidupan akhirat. Bagaimana caranya? Beli, kirim itu. Ini yang masuk. Ada yang masuk 10 gram. Sudah 5 gram saya pakai, 5 gram penjual, bawa ke masjid. Itu namanya hartanya dinikmati dunia dan akhirat. Tapi kalau bapak beli, makin pelit, makin susah juga.
Akhirnya Allah paksa keluar wanita. Dengan cara apa? Anak tiba-tiba narkoba, anak gadis tiba-tiba hamil, tiba-tiba rumah kena badai, Allah paksa. Tiba-tiba suami kena penyakit gula, tiba-tiba istri kena kanker. Kenapa? Karena kepelit, maka Allah paksa keluar uang dengan cara apa? Uang yang sia-sia dengan cara dibuang. Maka sedekah. Adik-adik, kalau kalian mau kaya belajar bersedekah. Orang tuamu kasih kau 2.000 satu hari, keluarkan 100 rupiah untuk sedekah. Belajar kau jadi orang kaya dari situ. Coba amalkan. Insyaallah. Semakin kita hitung berapa keluar, maka Allah semakin persulit kau punya harta karena kau selalu berpikir ini uang. Sedekah. Alhamdulillah Aji sudah bangunkan masjid seperti ini cantik. Alhamdulillah. Tapi tidak ada gunanya di masjid cantik kalau tidak ada jamaahnya. Alhamdulillah di masjid ramai jamaah. Apalagi kalau subuh. Penuh sampai luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun. Murah. Salah satu lagi reason, saya baru sadar pikirkan salah satu cara Allah memelihara saya di dunia ini. Setiap rumah saya tempati selalu dekat dari masjid. Di kampungku, rumahku dekat dari masjid. Saya pindah pertama kali di Makassar, namanya Jalan Sudarso, dekat dari masjid. Saya pindah ke Jalan Harimau, dekat dari masjid. Guling-guling dia saja sampai ke masjid. Semua dekat dengan masjid. Maka orang yang mau hidupnya tenang, hidupnya sukses di dunia, kau datang berjamaah di masjid. Ya, adik-adik mulai dari kecil biasakan jamaah. Saya tidak bisa 5 waktu Ustaz, yang ada. Cuma kalau kita datang berjamaah ada etikanya. Etika apa? 1, datang jamaah di masjid. Kata Nabi, jangan pengganggu orang. Karena ada orang itu sholat pak kayak dia saja sendiri di dalam masuk surga. Mulai takbir dan ganggu memang mati. Orang begitu. Sudah jangan kau ganggu orang. Kayak mau digigit telinga. Jangan ganggu orang di samping kita. Ya, termasuk itu selain bacaan kaki. Ini kaki juga kadang-kadang mengganggu orang. Ya, ada itu saya. Kan saya gini-gini kaki itu kalau disentuh. Kasih pindah. Sekali tiga. Orang jauh. Kenapa diinjak kau Ustaz? Kau kan buka sembahyang. Maka kalau mau begitu tanya dulu di samping. Pak, boleh saya kasih rapat jari-jariku? Karena dia jangan, aku ganggu saya. Jangan. Karena kalau mau rapat saf itu bukan jari-jari kaki yang dikasih rapat. Apa? Bahu. Bisa jadi kaki rapat tapi saf renggang. Karena kau dapat silakan. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian imam, penceramah. Kalau masjid alhamdulillah bagus, cantik, sound systemnya baik, ber-AC, karpetnya bagus, alhamdulillah. Tinggal manajemennya Pak. Imamnya harus bagus, penceramahnya sebelum ceramah kalau perlu kasih memang judul. Ya, ada juga penceramah itu kita datang dengar masjid neraka saja dicuriga. Di rumah kita marah-marah istri, di kantor dimarah-marahi sama bos.
di jalan kehujanan, di warung kopi datang tagihan, masuklah kita di masjid, mudah-mudahan karena perasaan neraka lagi negeri terus, neraka kau dibanting dilipat di kesempatan aku. Dia mau ke masjid kita berhak. Bagaimana ya perasaan kita? Mana di masjid musik sakit juga. Ceritakan di surga supaya enak perasaan. Ya. Sound sistemnya macet-macet. Nah, imam, tolong imam ini perhatikan. Imam biasanya kita kalau baca doa, kita tidak tahu apa yang minta imam. Kita asal di belakang amin amin saja. Amin. Amin nak pakai mode silent. Amin. Hati-hati siapa tahu yang jadi imam anak muda. Ya Allah bukakan pintu jogo kami dan bilang bapak di belakang. Amin. Maberi nanobe. Saya sebenarnya Pak mau cerita poligami supaya senang semua, tapi ada semua cerita berani nih. Jangan takut sama istri Pak, tidak boleh lagi takut sama istri, tidak boleh. Ya, kalau bapak diatur-atur dan takut sama istri biasa rumah tangga berantakan. Ya, kalau Ustaz takut sama istri, tidak. Sama istri itu lebih berani. Marah-marah ya Ustaz sama janda itu tidak apa-apa. Nak kasih pecah piring satu, kasih pecah semua. Nak kasih pecah gelas panci, kasih pecah. Kasih pecah. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Waktu saya kecil dulu di kampung, sholat asar, lama sekali sujud imam. Kenapa ini lama sekali imam? Ada temanku tidak sabar nih, langsung angkat kepalanya. Teriak, nanya imamnya. Ternyata imam keluar imam. Baik aja sempatnya Pak Uban. Ditanya Pak Imam, mau saling nanya lain, betul kana. Baiklah, banyak sekali pembentuk kok. Benda yang udah bedanya baik supaya kita masuk. Masih di kana. Keseruan. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi. Petuku KKN curang waktu itu. Saya belum jadi ustaz. Ada temanku pakai baju katak, apa dulu gue bilang anak pesantren kakak. Kau jadi imam, sampai maghrib imam baca Al-Fatihah aman. Begitu dia baca Al-Qur'an, dalam hati gue itu baca apa ini? Itu temanku, dah kopi begini. Wala antum abiduna ma'ahu, wala ana abidu ma'abadu. Wala wala ana abidu ma'abadu. Wala antum wala. Ini temanku jadi. Dia bilang, "Hei, kenapa tak putar-putar?" Dia bilang, "Ini juga kupikir." Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ayo, ada lagi nih. Ini tidak tahu ini benar atau tidak. Cerita pernah aku dengar. Allah. Anak pesantren penghafal Quran. Begitu dia baca itu pahamnya dia yang tahu. Tiba-tiba ada jatuh cicak. Kesambar telingana. Saya tiba. Namanya waktu selesai dia baca apa? Belinya ada sambungan dia. Dan lupa sisa tiba ada sambungan. Dan lupa tiba-tiba maka dia panggil. Tolong bantu pulang. Mulai di belakang. Saya juga tidak tahu. Ada anak muda bergerak dia bilang kalau begitu ya sudah lawan Pak. Siapa salah? Siapa salah? Ada juga itu imam, kita dia jadi imam panjang sekali bacanya. Begitu tak salah, ewayelemu. Dia baca apa?
surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. Nah, saya sering mati ngomong, Pak. Ada kamu kasihan anak muda pakai sepatu baru, belum pilunas, lama lebih sepatu. Kalau kamu mau ibu nak angkat tunang, lihat Pak, kita mau ikut, tidak dihafal, mau disujud, belum diselesai, terpaksa dibaca sama pengumuman di sini. Ada angka keuangan, Pak. Belum selesai, satu papan sudah dibaca, belum selesai, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca. Kalian DPR ini. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka milih imam hati-hati. Ya. Jadi rakyat siapa saja jadi makmum boleh. Mulai orang belum balik, belum haid, belum mimpi basah, sampai paling dewasa, paling tua, boleh jadi imam. Mulai jadi orang gila sampai orang waras, boleh jadi imam. Mulai orang sakit sampai orang sehat, boleh jadi imam. Makmum. Jadi makmum. Saya ulang. Orang balik sampai belum balik, boleh jadi makmum. Orang sehat, orang sakit, boleh jadi makmum. Orang waras, orang gila, boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah milih imam, kacau jamaah Ustaz Tulis. Maka hati-hati milih imam. 2020 bulu kubah milih imam. 2020 bulu kubah milih imam. Hati-hati kalian milih imam. Jangan pilih imam gara-gara satu kampung. Jangan kau pilih saya, sama-sama kita orang bulu kubah. Jangan bodoh kalau kau pilih gara-gara satu kampung. Jangan pilih imam karena kau sepupu. Jangan pilih imam karena kau sekampung, satu partai yang kasih kau duit. Tidak. Pilih imam yang kau lihat baik agamanya. Bagaimana cara melihat imam yang baik agamanya? Lihat kalau dia rajin jamaah di masjid, harapan sudah itu. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang pencitraan. Kalau dulu-dulu tanya tetangganya, bagaimana kau lihat 5 tahun yang lalu jamaahnya? Rajin sekali, harapan itu. Pak, kalau kalian anak-anak remaja yang sudah punya KTP, jangan kau ikut-ikut sembarang kau pilih. Jangan. Kalian semua harus peduli politik. Tidak boleh lagi kalian mengatakan, petani tidak usah kau urus politik, tidak usah kau urus politik, kau kerja saja sawahmu dengan baik, kau kerja kebunmu dengan baik. Oke, bapak kerja sawah kebun dengan baik, jam 7 sudah ke kebun dan ke sawah, jam 5 sore baru pulang. Bagus hasil kebunnya, bagus hasil sawahnya, bagus panennya. Tapi pemerintah yang memimpin kalian tidak peduli dengan petani, maka didatangkan impor-impor masuk ke dalam negaramu, masuk ke dalam kabupaten. Akhirnya apa? Barang-barang daganganmu, jualan-jualanmu tidak laku, berasmu tidak laku, kebunmu tidak laku, karena banyak buah dari luar yang masuk. Oke? Ada remaja, kalian tidak boleh buta politik. Jangan kalian berkata, tidak usah urus pilkada, tidak usah. Tidak boleh. Harus urus. Kau sekolah dengan baik, kau ranking 1, tamat kuliah 4,0 IPM, tapi pemimpin yang memimpin kalian tidak peduli dengan lapangan kerja, akhirnya jadi kalian menjadi sarjana pengangguran karena tidak ada lapangan kerja di luar. Maka pilih pemimpin, jangan karena duit. Bisa selesai perang Badar. Nabi berkata, ada sahabat meninggal perang Badar, Sahabat berkata, masuk surga dia Rasul. Nabi katakan tidak, dia masuk neraka, ahli neraka. Kenapa bisa? Dia membela agama Allah. Kata Nabi, periksa kantongnya. Ternyata apa? Ada barang baitul mal yang ada di kantongnya. Barang kas negara yang diambil secara tidak halal, belum dia makan, tapi dia bawa ke mati. Kata Nabi, dia masuk neraka. Apalagi kalau kalian makan. Bapak dapat duit 100.000, 300.000 serangan fajar. Bapak makan, lalu daging yang bapak pakai itu karena hasil sogok, selama darah daging itu dipakai selama itu, bapak dapat. Terus. Maka mulai pilkada sekarang, ayo lihat pemimpin yang baik, lihat karakternya, baca track recordnya, lihat masa lalunya, lihat agamanya, lihat bagaimana keluarganya. Kalau sudah kau pilih dengan sebaik-baiknya, kau ikhtiar berdoa, ya Allah, jadikan pemimpin di antara kami yang hanya takut
kepadamu dan mencintai rakyatmu. Saya ulang, jangan Bapak pilih pemimpin karena dikasih duit. Jangan pilih pemimpin karena dikasih beras. Jangan pilih pemimpin karena satu partai hanya disebut kita. Tidak. Pilihlah pemimpin yang betul-betul Bapak yakini, baik agamanya, bagus pendidikannya, cerdas cerdas untuk memimpin. Pilihlah. Kalau sudah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah milih pemimpin sama gambaran sholat jamaah tadi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Salatullah, salamullah, semangat. Atas kehadiran semua, mudah-mudahan kehadiran Bapak sekalian menjadi amal kebaikan di sisi kita semua. Amin. Kalau masih mau dengar ceramahnya Pak Ustaz, silahkan nonton Tabligh Akbar Dami Indonesia Pertikiwan setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1.30. Cuma agak lama. Nah, dan juga caranya apa? Nah, follow saya di Instagram. Besok minta maaf juga sama suami tak. Daeng, kakanda, abangku, maafkan saya. Saya sadar selama ini banyak menyusahkan abang. Tidak ada bajuku kalau bukan kita. Tapi saya begitu kasar sama abang. Maafkan saya. Tapi lain kali jangan kasih marah-marah saya nih. Begitu nih kalau saya marah lupa diri. Sembarang nih ku bilang. Maafkan saya Bang Dik. Cium. Bu. Biar hitam jidat gara-gara sholat, seringkit Senin Kamis, tapi kita lukai perasaan suami, tidak menghormati suami, maka ibu jauh dari rahmat Allah. Nabi bilang pernah begini, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Coba maki bu, untung tidak boleh sujud. Jadi baik-baik sama suami itu. Ridanya Allah ada ramah rida suami. Jangan bikin menderita suami. Sekarang banyak ibu-ibu makutu. Malas. Bikin kopi malas. Coba maki. Ibu-ibu dulu kayak mamaku. Ibu-ibu yang lahir tahun 70. Kira-kira enggak? Yang lahir-lahir tahun 50 lah. Bikin kopi. Mau bikin kopi ke pasar dulu. Beli kopi, bukannya sudah yang biji-biji. Ya toh? Sudah jadi kopinya? Belum, goreng dulu. Jangan bayangkan pakai kompor gas, kayu. Terbonsung itu debu masuk di hidungnya. Macam lo anak-anak yang satu. Coba, itu ibu-ibu dulu. Sudah itu nggak tumbuh. Makanya itu ibu-ibu dulu tidak ada pelihara kuku. Matan lo cicak mana di mana? Tahu tuh matan lo cicak itu yang kasar-kasar di sini. Ibu-ibu dulu malah bu. Sekarang kuku nana sayang. Di Sulawesi kuliah pernah kak lewat sama supirku. Saya tanya ada gambar jari-jari begini. Saya tanya apa maksudnya itu? Nah bilang ini Ustaz, salon khusus potong kuku. Maksud apa? Nah bilang ibu-ibu datang potong kuku di sini dibayar satu jari 25.000. La ilaha illallah. Apa itu? Potong kuku nih saya kasih gini saja. Di atas mobil kak panjangnya. Selesai lagi. Ini dah potong. Apakah namanya itu? Salon apa namanya bu? Itu nak tahu semua. La ilaha illallah. Merekut tuh. Apa itu potong kuku pergi salon? Sudah itu, nah tumbuh jadi kopinya. Belum. Tambah, diayak. Jangan lagi bayangkan yang di toko dibeli. Tidak, ini mamaku saya lihat kain baju bodoh. Yang, baru di bapakku bikin itu seng, atap seng. Baru dikasih tali. Nah itu menjadi patung. Sudah itu jemur. Sudah itu baru masak air. Sudah itu baru jadi kopi. Lama prosesnya bisa 1 hari.
Tapi alhamdulillah ibuku saya lihat belum pi bangun bapakku, belum pergi pesawat, sudah ada kopinya di meja. Ibu-ibu dulu. Dulu. Sekarang la ilaha illallah. Nggak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi di rumahnya. Mau buktinya? Lihat kalau pagi-pagi di warung kopi. Ada semua itu bapak-bapak minum warung kopi. Lah cilaka. Setengah mati nak cari uang nak dibikinkan kopi. Kasihan. Bagaimana mungkin masuk surga ibu? Bagaimana kita mau masuk surga kalau begini model tak? Setengah mati suami tak carikan piwat, kita tidak urusi. Ditelepon jam 8 pagi, di mana kok? Orang pergi dulu jalan-jalan, relax. Telepon jam 12, pergi dulu keliling-keliling di mall. Telepon lagi jam 3, di mana kok? Kau belum pulang? Dia bilang, ih sekalian mak pergi ini fitness. Sekalinya pulang ke maghrib belum ada di rumah. Telepon, bu, di mana kok ibu? Baru kamu pulang. Mau makan ini? Cerewet nih laki-laki. Itu ada Indomie kok masak. Ah, ilaha illallah. Jangan kita tahu ibu, karena kita begitu toh. Kalau begini model tak ibu, Allah maha pengasih. Besok minta maaf sama suami tak. Maafkan saya kak, selama ini saya banyak menyusahkan. Maafkan kita suami tak, baru bilang jangan lagi ulang. Oh saya istriku bu, kadang-kadang sih kasihan. Enak perasaan pergi ke ceramah begini, tidak macam-macam dia pikir. Kadang tong itu perempuan nakal-nakal propos. Dia namanya pada mat telepon. Di mana kok pak? Di mana kok? Di kantor jaya ini. Apa mungkin tu nak curiga terus? Bohong kok, foto dulu baru kirim. La ilaha illallah. Siapa tahu mau ambil suami tanah pensiun nih. Nah, saya ingat, bu, kalau pensiun suami tak jaga perasaannya. Itu laki-laki biasa kalau pensiun bu gampang sekali tersinggung. Nih, sampai ada pernah curhat di Makassar, Ustaz. Kenapa itu gampang sekali kak tersinggung sekarang? Semenjak saya pensiun Ustaz, saya selalu tidur-tidur di ruang paling di ruang keluarga. Nonton itu kodon tidur-tidur di nonton TV. Ada tong itu kucingnya anakku di situ duduk tidur. Datang lewat istriku langsung tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing ditendang Ustaz, saya tersinggung. Bu, ya bu, Pak, siapa amat kini? Paku baik ki. Sudah, setelah suami istri, kepada siapa lagi kita minta maaf? Tetangga. Ini biasa banyak orang cekcok tetangga gara-gara apa? Satu, hobi. Satu hobi lagu dangdut, satu tidak suka lagu dangdut. Ai bertengkar mini. Yang punya radio baru. Egois. Dia bilang apa? Radioku. Saya beli. Rumahku. Ada apa? Karena aku marah-marah. Nah saya putar, saya bayar listrik sendiri. Khusus saya kok. Nah bilang tetangga tak. Rumahku. Telingaku. Pintu-pintuku. Kenapa radiomu masuk ke telingaku? Itu bisa dipertengkar. Ya? Tetangga tidak suka lagu dangdut, sakit giginya. Baru kita putar lagunya Megset. Lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Baru tetangga tak sakit gigi, belum kurang ajar. Dan merasakan itu sakit gigi cilaka. Apalagi yang membuat biasa orang bertengkar tetangga apa? Binatang peliharaan, hobi. Satu hobi tanam bunga-bunga, satu hobi tanam kambing, pelihara kambing. Yang kambing tidak ada urus, muncul bunganya, kambing suka bunga, pak, bertengkar gara-gara bunga. Apalagi yang membuat orang bertengkar tetangga apa? Pagar, menyerobot pagarnya tetangga. Bikin pagar pertama tiangnya di dalam, kayunya di luar. 3 bulan nak kasih di luar pagarnya, 2 bulan lagi nak kasih luar lagi.
1 tahun bikin pagar, nah ambil tanahnya orang 2 jengkal. Nah, apalagi yang membuat kita bertengkar tetangga? Apa? Tanaman buah-buah, pohon, tanam mangga, masuk timnya ke rumahnya tetangga. Lalu apa? Daun-daun pohonnya tetangga, kita tetanggata yang dikotori rumahnya, tetanggata yang selalu sapu. Menurut syariat Islam, kalau kita tanam pohon dan pohon itu ada yang nyebrang ke tetangga, maka yang nyebrang tetangga bukan kita punya, tapi tetanggata yang punya. Pohon Pak, bukan istri. Yang sampai kita bilang istri dan tetangga nyebrang pagar kita punya milik, ya ini punya aku. Masa gitu. Bapak saudara-saudara sekalian, nah masuk Ramadan, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama istri dan suami, dan yang lebih utama minta maaf sama orang tua. Sudah? Jelas ya? Jelas. Selama kita tidak saling memaafkan Pak, sama-sama dosa, sama-sama sia-sia amalnya. Tidak boleh kita bilang saya yang benar, tidak boleh kita bilang saya yang kakak, tidak boleh kita bilang saya orang sini. Orang yang baik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan penduduk pribumi, bukan yang benar katanya, bukan yang tua, bukan yang puang, bukan yang pejabat, tapi yang paling mulia di antara Allah, di hadapan Allah adalah orang takwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa, mereka saling memaafkan. 1, masuk Ramadan, yuk saling memaafkan. Yang kedua, masuk Ramadan ini, apalagi yang perlu kita lakukan? Yuk belajar, nuntut ilmu. Salah satu di antara, alhamdulillah malam ini, salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut Ramadan, kita datang mendengar dakwah. Alhamdulillah, ada bakal calon wakil gubernur yang mau mendatangkan ustadz. Yang banyak saya lihat sekarang mau masuk pilkada, mau masuk pilgub, mau masuk pilwali, pilcaleg, siapa nak datangkan? Artis. Alhamdulillah Pak Adi Dharma, karena menantu ulama, istri beliau ulama besar, bapak beliau yang orang Bugis, tahu lebih baik kita datangkan penceramah di pasar. Kalau artis kita datangkan, selain mahal, juga datang membawa dosa. Alamat palsu di data nabawakan. Coba mati. Bu, kalau ada artis datang, jangan disuruh datang suami tak. Bahaya nanti nabandingkan ke artis. Datang di bawah pahana begini, bajunya, roknya di sini, nagoyang nih. Tang 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 tang. Ada tuh itu bapak-bapak gini. Kasihan deh loh.